Aku membaptiskanmu dengan air, tetapi Dia yang akan datang membaptiskanmu dengan api dan Roh Kudus. Selamat pagi para frater yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil yang sudah kita dengar berbicara tentang Yohanes yang menggambarkan Mesias yang akan datang. Lukas dalam Injilnya menggambarkan Yohanes Pembaptis sebagai sosok petunjuk jalan dalam rangka persiapan kedatangan Yesus Kristus. Kehadiran Yohanes semakin membakar kerinduan yang lama terpendam dalam hati orang Israel. Kerinduan umat Israel itu yakni mendengarkan firman Tuhan, kerinduan akan pembebasan diri dari berbagai belenggu hidup yang menyandang di pundak mereka. Ia datang untuk membersihkan bentuk-bentuk hambatan yang menghalangi pandangan manusia terhadap Sang Juru Selamat. Ia mengumpulkan manusia yang masih tercerai-berai, yang masih hidup dalam keegoisan, keserakahan, kemerosotan moral, kesombongan, ingat diri, ketidakpedulian, dan krisis lainnya, untuk beralih secara radikal kepada keutamaan-keutamaan kasih serupa kebijaksanaan, keadilan, harapan, iman, penguasaan diri, dan berbela rasa. Kenyataan ini secara gamblang menyikapi kasih Allah kepada manusia. Kasihnya yang universal kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kasihnya melampaui tanggapan manusia terhadap firman-Nya. Kendati pun manusia banyak kali tidak patuh pada ajarannya, Yohanes sungguh setia mematuhi tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya untuk mencari manusia ciptaannya yang masih tersesat dalam kubangan dosa. Hal ini dilakukan Yohanes karena ia terlebih dahulu sudah mengalami kasih Tuhan yang dilimpahkan kepadanya. Jika Yohanes telah berhasil melakoni perannya yang baik, maka tanggapan manusia mutlak dibutuhkan. Undangan Tuhan melalui Yohanes agar setiap orang datang kepadanya mesti ditanggapi secara baik oleh umatnya. Tanggapan yang dibutuhkan yakni kerelaan manusia untuk memenuhi undangan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Para frater yang terkasih dalam Kristus, strategi yang digunakan Yohanes untuk mengundang kehadiran umat yakni dengan pembaptisan. Sekurang-kurangnya ada dua motivasi dasar pembaptisan untuk konteks umat Israel pada waktu itu. Yang pertama, ada orang yang menerima baptisan sebagai sekadar sebuah simbol. Mereka memaknai tanda sebagai ahli waris keselamatan Allah, tetapi hidup mereka jauh dari tanda itu. Mereka memaknai tanda pertobatan, tetapi tidak mau menghasilkan buah-buah pertobatan. Baptisan yang diterima hanya sebagai jaminan atau tiket masuk surga. Yang kedua, baptisan yang dimaksud sebagai ikrar untuk menjalani satu cara hidup yang baru sebagai persiapan menyambut datangnya kerajaan Allah. Baptisan yang dimaksud merupakan tanda bahwa mereka yang menerimanya harus bersiap diri untuk menerima masa baru itu. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada penyelenggaraan Tuhan dengan penuh totalitas dan pemberian diri. Hati yang bersih mengandaikan hati yang selalu yang dijernihkan oleh pancaran kasih Allah melalui sabda Tuhan, doa-doa pribadi, refleksi hidup yang mendalam. Hati yang matang juga dapat terjadi jika manusia selalu rendah hati dan mendengarkan sabda kebenaran. Para frater yang terkasih dalam Kristus, bertolak dari bacaan suci ini, kita pun diajak untuk menerapkan pesannya melalui sikap konkret. Persiapan konkret yang dimaksudkan bukan tampilan luar seperti pakaian baru, sepatu baru, dan aksesoris lainnya, tetapi lebih daripada itu, yakni persiapan hati dan jiwa kita. Sikap yang paling tepat untuk dilakukan yakni menyadari keberdosaan kita di mata Tuhan dan berani untuk bertobat.
Bertobat mengandaikan kita membiarkan Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Bertobat berarti kita mempunyai optimisme bahwa kita akan mendekat masa depan yang lebih baik, membiarkan Tuhan yang akan datang menuntun persiapan panggilan kita. Dalam masa Advent ini, kita hendaknya selalu merindukan Tuhan yang akan datang itu. Keseluruhan hidup mesti selalu mengarah pada tujuan untuk mempersiapkan hati yang murni supaya ia diterima dengan layak dalam diri kita. Masa Advent sendiri adalah persiapan perayaan kerinduan. Kerinduan pula bersifat abdi, ia tidak terbatas. Maka tugas kita selama masa Advent ini yakni mendidik dan merawat kerinduan sabda Tuhan, sehingga kita tak henti-henti sanggup mengalami sukacita kehadiran bayi Yesus yang akan datang. Namun dalam kenyataan, kerap kali kita hanya merindukannya tetapi tidak mengalami dia. Hal ini disebabkan oleh kerapuhan kita sebagai manusia yang cenderung menerjemahkan kerinduan ke dalam keinginan. Hari ini kita disadarkan, kerinduan yang terus-menerus terhadap kedatangan Tuhan mengantar kita pada suatu kedalaman rohani yang fundamental, yakni pertobatan. Sebab dengan pertobatan, diri kita diperbaharui dari waktu ke waktu. Untuk itulah berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca kitab suci dan merenungkannya. Solidaritas dan kepedulian adalah keutamaan yang mesti kita hidupi dalam masa Advent ini. Apabila ajakan Yohanes kita tekuni dengan sungguh, kita bukan hanya sebagai orang-orang yang mengasihi kasih Allah, tetapi juga kita menjadi sosok yang sanggup memancarkan kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dalam keseluruhan hidup kita setiap hari. Dengan demikian, rahmat Allah yang kita alami dengan berlipat ganda dapat disalurkan kepada sesama yang lain. Mereka juga mengalami kasih yang sempurna sebagaimana yang kita alami. Menutupi khotbah ini, saya menceritakan sebuah kisah. Pada suatu waktu, ada satu keluarga yang mengantar putri mereka yang baru lahir untuk dibaptis. Pastor membawa bayi itu ke tengah-tengah yang hadir untuk menyatakan kegembiraan dan penyambutan kepada anggota gereja yang baru. Di salah satu bangku yang paling depan duduk seorang kakek tua berwajah sangat ceria dan gembira tersenyum dan sangat bahagia. Dengan suara lantang yang dapat didengar oleh umat yang hadir, keluarga putri kecil itu berkata kepadanya, "Maukah engkau menyentuh bayi kami?" "Mau," kata orang tua itu. Sang pastor dengan ramah mengulurkan bayi itu untuk disentuh. Orang tua itu tampaknya sangat puas. Maka orang tua putri kecil itu berkata lagi, "Mungkin masih ada yang lain yang ingin menyentuh bayi kami?" Sang pastor berjalan keliling dan banyak orang mengulurkan tangan untuk menyentuh bayi itu. "Sekarang," kata sang pastor, "Anda yang telah menyentuh bayi ini hendaknya meneruskan sentuhan kasih itu kepada semua orang di sekeliling Anda hingga semuanya mendapat sentuhan." Semoga